Oke, selamat malam kelompok 4. Kita akan mulai kelas komunikasi bisnis dengan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Saya silakan Firda untuk memulai presentasinya. Ya, silakan Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan, nama saya Firda Nikmatul Aulia dari kelompok 4. Terus di sini juga ada Mas Muhammad Prayuga Ugi Setiawan, Mas Pramusdika, sama Mas Taufikur Rahman, Mas Wahyu Dewi Pamili. Nah, saya akan jelaskan tentang sejarahnya PT Kimia Farma. Jadi, PT Kimia Farma ini pada tahun 1817, perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang bernama Chemiselin Handel Redcam and Company didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Terus pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Lalu pada tahun 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Terus di tahun 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, itu diganti nama menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Nah, bersamaan dengan hal tersebut, Pak, perseroan ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2015, anggaran dasar mengalami perubahan dasar dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya, komponen perusahaan PT Kimia Farma. Yang pertama, penentuan visi dan misi. Yang kedua, menentukan strategi dan taktik yang diaplikasikan pada pelaksanaan kerja. Yang ketiga, mengalokasikan dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Nomor 4, menentukan standar dan indikator keberhasilan suatu usaha. Ini adalah struktur dari komponen perusahaan yang dimiliki oleh PT Kimia Farma. Visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan healthcare pilihan utama, terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misi perusahaan PT Kimia Farma yang pertama, melakukan aktivitas usaha bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh SDM profesional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Dan planningnya strategi dari pemasaran PT Kimia Farma sebagai holding melakukan kegiatan pemasaran di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor untuk peminatan obat-obatan etikal, generik, dan OTC. Sumber daya manusia berperan penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan strategi pengembangan SDM selaras dengan strategi bisnis yang ditetapkan. Organizing perusahaan dilakukan dengan tujuan membantu suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Berikut struktur organisasi PT Kimia Farma tersebut. Dari Direktorat Utama, ada strukturnya, ada bagian struktur.
produksi dan supply-nya terdiri dari divisi supply chain dan SBU manufaktur. Untuk Direktorat Pengembangan Bisnis, yaitu divisi pengembangan bisnis strategis, unit research dan development SBU Pharma. Terus Direktorat Utama ada divisi strategis, divisi Satuan Pengawas Intern. Dari Direktorat Keuangan ada unit teknologi informasi, unit kepatuhan dan manajemen risiko, SBU Kimia dan Ekspor. Terus struktur Direktorat Umum Human dan Kapital, divisi Keuangan dan Akuntansi, divisi Human Kapital, SBU Aset. Dan bagian struktur dari bagian manajer PT Kimia Farma, yaitu ada asisten manajer untuk tugasnya yaitu produksi, pengolahan mutu, dan perencanaan produksi dan pengendalian inventaris. Kalau yang supervisornya yaitu proses produksi, pengemasan, itu sih Pak. Udah. Bagian directing suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. PT Kimia Farma mempunyai nilai-nilai inti perseroan yaitu I-Care yang menjadi acuan atau pedoman bagi perseroan dalam menjalankan usahanya. Berikut gambarnya I-Care. Yang pertama, I, inovatif, budaya berpikir out of the box, smart, dan kreatif untuk membangun produk unggulan. Customer first, mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja. Berikut gambarnya untuk customer dan accountable, dengan senantiasa bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan oleh perusahaan dengan memegang teguh profesionalisme, integritas, dan kerjasama. Oke, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya, responsible, yaitu memiliki tanggung jawab pribadi untuk bekerja tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat diandalkan, serta senantiasa berusaha untuk tegar, bijaksana, dan menghadapi setiap masalah. Yang E, Coba bisa dibantu yang lain. Mungkin saya coba, nggak apa-apa. Eco-friendly, menciptakan dan menyediakan baik produk maupun jasa layanan yang ramah lingkungan. Controlling. oke, Ya, silakan. saya ya Pak ya. Ya. Controlling, serangkaian proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Berikut yaitu pengendalian, yaitu menentukan standar, mengukur kinerja, membandingkan aktual dengan standar, mengambil tindakan perbaikan. Di PT Kimia Farma terdapat ruh-ruh budaya yang terdiri dari 5K atau 5As. Yang pertama, kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah setiap pekerja tulus tanpa pamrih untuk kepentingan bersama. Yang kedua, kerja cerdas, yaitu kemampuan dalam belajar cepat atau fast learner dan memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga, kerja keras, menyelesaikan pekerjaan dengan mengarahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang keempat, kerja antusias, keinginan kuat dalam bertindak dengan gairah dan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kerja tuntas, melakukan pekerjaan secara teratur dan selesai untuk menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan tata kelola pengendalian risiko. Di perusahaan PT Kimia Farma terdiri dari komitmen manajemen, tujuan pengendalian risiko,
dan strategi tata kelola manajemen risiko. Next. Waduh, nyandet kan. Next, Pak. Ya. Sudah, komitmen. Ya, komitmen manajemen. Komitmen manajemen terdiri dari aktif memantau lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi risiko yang ada dan memberikan penanganan yang tepat. Kedua, mempunyai sistem terbaik yang dapat membantu manajemen mencatat dan memantau setiap kegiatan manajemen risiko yang ada di seluruh area bisnis perusahaan. Yang ketiga, meyakinkan bahwa karyawan dan manajemen telah menerima pelatihan manajemen risiko relevan. Tujuan pengendalian risiko. Tujuan pengendalian risikonya yang pertama mengelola risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membangun kerangka kerja proses manajemen risiko yang konsisten. Yang ketiga, mendorong manajemen agar lebih bertindak proaktif untuk mengurangi risiko kerugian. Strategi tata kelola manajemen risiko di PT Kimia Farma yaitu membentuk proses dan struktur dalam mewujudkan peluang potensi dan pengelolaan dampak yang merugikan. Yang kedua, membentuk satuan kerja manajemen risiko bertujuan untuk mengkoordinasi seluruh aspek perusahaan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi secara terintegrasi dalam kesinambungan tentang manajemen risiko. Saya makasih Mas Prayogo. Mas Ubi, makasih. Penerapan komunikasi bisnis PT Kimia Farma. Perusahaan PT Kimia Farma menerapkan beberapa komunikasi bisnis, diantaranya 1. Komunikasi internal ke atas, komunikasi internal ke bawah, komunikasi bisnis internal lateral, komunikasi bisnis eksternal. Berikut contoh gambar komunikasi bisnis tersebut. Komunikasi bisnis internal ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari bawahan kepada manajer atau individu yang adanya hierarki perusahaan. Beberapa karyawan PT Kimia Farma telah melakukan pemasangan banner di seluruh apotek yang jumlahnya 1.289 apotek dan 565 klinik kesehatan dan 70 laboratorium klinik. Komunikasi bisnis internal ke bawah, yaitu komunikasi internal ke bawah mengalir dari atasan ke satu atau lebih bawahan berupa kebijakan atau perintah. PT Kimia Farma membuat kebijakan selama COVID-19 kepada karyawan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya di frontliner dan distribusi serta manufaktur dengan memaksimalkan fasilitas APD yang disediakan perusahaan kepada karyawan. Komunikasi bisnis internal lateral, komunikasi yang terjadi di tempat kerja antar karyawan PT Kimia Farma bagian marketing melakukan penjualan hasil produksi dan meneruskan di bagian administrasi untuk laporan hasil penjualannya. Dan terakhir, komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi dalam bisnis jenis ini bersifat keluar. Komunikasi yang terjadi dengan pihak luar terhadap pelanggan vendor. Karyawan PT Kimia Farma bagian pemasaran melakukan kunjungan rutin kepada langganan yang bisa memberikan pesanan setiap hari dan mencatat segala pesanan yang dipesan untuk diproses. Coba. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan materinya.